Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan cinta dari semesta untuk dirimu. Jadi, em, untuk kalian yang males buat ngeliatin cara aku milih kartu, kalian bisa skip. Nanti aku bakalan memberitahu si timestampnya. Untuk kalian yang sabar, silahkan nonton aku memilih kartu. Jadi nanti ada dua pilihan. Oke, di sini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Pilihan pertama, pilihan kedua. So, kalau misalnya untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi aku dalam menerjemahkan tarot. Aku ngeliat with my vision. Ada gambar-gambar yang muncul, ada cerita-cerita yang muncul. Nanti aku kasih singkatnya saja, ya. Jadi kamu harus pintar untuk memahami makna dari setiap ucapan yang aku berikan. Jangan hanya ditelan bulat-bulat, diproses dulu sama realita. Dan yang perlu kamu tahu, ini adalah collective reading. Yang namanya collective reading itu konsepnya adalah yang aku reading banyakan. Jadi banyak orang yang aku reading. Jadi perlu diingat, ini bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau misalnya aku nanti ngebahas soal zodiak, bukan hanya zodiak sun atau risingnya, sun, moon, rising, Venus, Vedic rising juga. Jadi manusia itu punya birth chart. Jadi jangan hanya fokus sama si risingnya saja. So, kita mulai. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Fokusin sama diri kamu sendiri dan pertanyaannya, kejutan cinta dari semesta untuk dirimu. Tarik nafas, tahan, buang. Lanjutin lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Untuk yang pilihan pertama. This is from the universe. Other ones come out too. Kejutan dari semesta. Oke. Untuk yang kedua. Oke. Tenang. Aku bakalan ambil dari tarotnya. I'm going to use this. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Kejutan cinta dari semesta untuk dirimu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kejutan dari semesta. Okay. Untuk yang kedua.
Oke. Ini yang kedua. Sabar, aku mau ambil dari sini. There's red guiding telephone power like resource. Give information and protection to people who watch this video. Who gather here to read about surprise from the universe about their love life. Jadi satu, dua. Untuk yang kedua, satu, dua. Oke. Jadi silakan memilih. Pilihan pertama, nih ada kartu yang paling kecil, kita taruh depan. Depan apa sih ini? I like this. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua. Untuk yang pilihan pertama, the green stone. Ini untuk yang pilihan kedua, the blue stone, the blue crystal. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, the green stone. Jadi nanti aku bakalan langsung lihat, ini adalah kejutan dari semesta untuk dirimu. Di sini ada 2 oracle card. Nanti aku tambahin dari oracle card lain. Ada dari Romance Angel, dan di sini ada The Island, Time Wellness. Jadi ini about love oracle card. Dan di sini udah ada kartu tarotnya. Jadi aku nanti dari deck lain juga akan validasi, oke? Kita mau konfirmasi. Jadi aku nggak cek energi kamu, kita langsung lihat. Untuk kalian yang baru di channel aku, ini adalah timeless konsepnya, dimana kamu nonton video ini setahun setelah aku post pun teraplikasikannya saat kamu nonton, oke? Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Sini ada the 5 of swords, and then di sini ada the star, sama ada the 9 of wands. Oke. Jadi gini, semesta memberikan kamu sebuah harapan. Dari the star kamu diberikan keadaan, sorry aku ngepost lama karena aku ngeproses dulu, keadaan dan jalan untuk bisa memenuhi mimpimu. Di sini dari the star itu konsepnya kayak wishing on the star. Aku selalu bilang, dimana sama kayak dulu tuh aku selalu dibilangin kalau kamu ngeliat bintang jatuh, terus kamu berharap dan berdoa, di situ akan diwujudkan. Konsepnya sebenarnya sama, but ini lebih seperti dikasih jalan untuk ngewujudin itu. Jadi kalau soal percintaan, di sini kamu akan lebih glowing lagi, lebih berkilauan lagi, kamu akan lebih optimis lagi. Cuman the 5 of swords sama the 9 of wands itu konsepnya kayak ujian tapi final. Kayak sekolah ada ujian, biasanya kan ada ujian sekolah, ini UN ya gitu, ujian nasionalnya lah, ujian finalnya untuk menentukan apakah kamu benar-benar lulus dan layak untuk ke next level atau tidak gitu. It depends on yourself di sini. Ini waktunya kamu berjuang atau kamu diem aja. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan itu ada hasilnya. Cuman karena di sini keadaannya 5 of swords sama the 9 of wands itu surviving. Ayo, aku berani untuk lawan gitu konsepnya. Jadi kamu akan diberikan reward gitu. Semesta memberikan kamu pemahaman soal konsep healing. Jadi
balik lagi, setiap individu itu pasti konsep healingnya itu beda-beda. Ada yang tidur di kamar, ada yang nangis-nangis dulu buat ngeluarin unek-unek, ada yang mesti ngobrol, ada yang mesti nyanyi. Jadi you will find it, cara kamu untuk healing. Dan di sini kejutan dari semesta adalah yang tadinya kamu pikir ini hanya struggle, ternyata kamu dikasih reward gitu loh. Ini sesuatu yang kalau konsep The Star itu kayak ada goal-goal hidup yang dipenuhin gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ini jatuhnya kayak yang dipenuhin juga imajinasi. Jadi lebih seperti kayak sesuatu yang kamu visualisasikan atau kamu impikan atau kamu doakan, ini ada sesuatu yang terwujud. Jadi kalau aku lihat, if you still have hope, di sini semesta pun memberikan nih gitu. Kamu akan lebih dewasa lagi, akan lebih kuat lagi di sini. Cuman aku harus validasi di sini, oke? Okay? There's spirit guide, angel, divine power, like God, and it says, I'm still going to use this. Give you permission and protection to sit through people. We'll pick choices number 1, the green stone. Surprise from the universe about their love life. Di sini aku ngelihatnya kamu yang punya konflik sama pasangan, sebenarnya konfliknya akan diselesaikan untuk kalian punya pasangan. If you single, di sini konflik dalam diri yang akan diselesaikan. Cuman kalau keadaan seperti ini, kalau di percintaan selalu kamu bertahan sama prinsip, which is itu bagus, tapi harus bedain prinsip yang benar-benar itu value soal hidupmu atau memang itu berdasarkan ego, itu harus tahu. Jadi hempaskan ego atau turunin ego dan memegang sesuatu yang memang itu sebagai value kamu. Jadi sesuatu yang berharga untuk diri kamu dan masa depan kamu. Dari the Three of Cups, di sini momen happy, momen kebahagiaan, you will sharing your love, kamu bisa mampu untuk membagi kebahagiaan kamu. Ini konsepnya mimpi. We have a lot of dreams di sini. Kita punya banyak mimpi. Semesta pun tahu mimpi-mimpi kamu apa. Cuman doing something dulu nih. Untuk semesta pun tahu, notice, oke, ternyata kamu mimpinya ini gitu. Dari the Seven of Cups, ini ngomongin soal choices. Semesta memberikan kamu pilihan. Karena semesta tahu kamu mimpinya banyak, akhirnya dia tidak ada yang difokusin satu, yaudah aku kasih pilihan banyak lah gitu. Seperti itu. Momennya gini, saat orang dikasih pilihan sebenarnya pasti akan happy. Soal percintaan apalagi ya, kita akan bahagia. Cuman pasti akan ada di titik bingung, di titik kewalahan. Jadi jangan sampai kamu hanya bersenang-senang karena banyak pilihan, akhirnya kamu gak milih apa-apa, and then gak jadi apa-apa gitu. Jadi harus tahu ya gitu. So di sini ada gathering, social gathering kalau aku lihat. Jadi ada acara, ada party, atau ada pokoknya konsepnya kayak kamu bersama-sama sama teman-teman kamu atau teman-teman di social work kamu. Di situ nanti kamu akan mendapatkan sebuah kayak pesan dari semesta lah gitu about your love life. Cuman kalau di sini social gathering itu memberikan kamu kebahagiaan dan kamu pun tahu akhirnya oke, kayak harus milih ini deh gitu. So aku bakal lihat dulu dari si oracle cardnya. Kita lihat di sini. Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. Belajar untuk bisa lebih ikhlas sama semesta, lebih pasrah sama yang di atas. Jadi ada hal yang bisa kamu kontrol, ada hal yang enggak. Jangan mencoba-coba untuk memaksakan keadaan dengan mengontrol segala sesuatu harus sesuai sama ekspektasi. Trust the situation is calling for you to have faith. Jadi hope and faith itu harus. Kepercayaan sama yang di atas itu harus ada, dan percaya sama jalan yang di atas. Sometimes gini, kamu terbiasa jalan di jalan yang lurus nih, jalan tol. Terus tanpa disadari semesta dan yang di atas mengeluarkan kamu
di keluar jalan tol lah. Jadi akhirnya jalannya lewat perumahan, lewat taman, lewat gedung-gedung. Dan di situ momennya harus slow down, harus bisa meresapi kenapa aku jalan di jalan seperti ini gitu. Apakah ada sesuatu yang harus aku fokusin gak sih gitu. Jadi harus paham. Okay? Aku bakal lihat, kita validasi lagi dari tarot deck yang lain. There's spirit guide, angel, and power like I think it says. Give permission and protection to zero people who pick choices number 1. Surprise from the universe about their love life. What the universe want them to know. Ini ada karma yang di-releasing, karma yang diselesaikan. Kalau konsep karma ini lebih ke arah personal. Jadi tidak seluruhnya yang nonton ini ngomongin soal karma ya. Karma itu bukan kayak kamu ngejahatin orang terus jahatin balik, enggak. Itu konsep sebab akibat. Tapi kalau karma ini sesuatu yang kamu lakukan jauh sebelum kamu hidup di dunia ini, atau apapun yang dilakukan sama sekeliling kita punya dampak. Nah, di sini ada sesuatu yang dibersihkan. Kalau aku lihat di sini ada the Ten of Wands, itu ngomongin soal tanggung jawab. The Six of Pentacles, untuk beberapa dari kalian, you have admirer, di mana mereka mengais-ngais attention dirimu. Jadi kamu kayak banyak yang suka, tapi kamu pun tidak memilih salah satu. Cuma kayak konsep mampu untuk terbayar persona lah. Cuman dari the Six of Pentacles, semesta itu memberikan kamu loh. Jadi kemampuan untuk giving love, kemampuan untuk mencintai, kemampuan untuk mengasihi, itu sesuatu yang mulia. Jadi untuk bisa membagi, niatnya juga harus mulia. Oke? Jatuh guys. Di sini ada Three of Wands. Oke. Semesta lagi nilai kamu nih, gitu sebenarnya. Kayak gini lah, konsepnya balik lagi kayak ujian lah. Kamu nyontek atau kamu cheating, pasti guru yang ngegapin kamu pasti gak akan memberikan kamu kelulusan. Sama kayak semesta lagi ngelihat kamu untuk melihat, untuk menilai you deserve apa yang ada di depan ini atau tidak gitu. Three of Wands itu ngomongin soal nanti ada sebuah pertemuan sama orang yang untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang cukup jauh di sana, tapi di sini ada sebuah emotional connection. Three of Wands itu juga ngomongin soal ready to fly ya. Kamu udah siap untuk mengepakkan sayapmu lah gitu. Cuman balik lagi di sini, dari the Nine of Pentacles itu konsepnya kamu menyamankan diri kamu sendiri dulu. Kamu make sure kalau diri kamu nyaman sama keadaan, bukan hanya soal love life tapi soal finansial, karir dan segala macam. Sebelum kamu benar-benar memutuskan oke, gitu, kita bangun percintaan lah gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Love, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, and attraction. Di sini kamu mampu untuk memberikan cinta, mampu untuk memberikan kasih sayang, affection, perhatian. Tapi di sini yang aku lihat kebanyakan dari kalian akan ngerasain itu juga. Jadi life it's about taking and giving. Jadi kehidupan ini tuh kayak memberi dan menerima. Jadi belajar untuk apa yang kamu terima selama ini yang dikasih sama semesta, coba kamu bagi juga gitu, bukan hanya untuk diri sendiri. Di sini ada golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi gini, belajar untuk bisa lepas dari sebuah ilusi atau manipulasi. Di sini kadang-kadang yang harus dilawan itu ego, yang harus dikalahkan itu adalah ego sendiri. Jadi belajar untuk bisa in life itu it's not about us loh. Di kehidupan ini bukan hanya untuk kita, tentang kita, tapi apa yang bisa kita kasih ke dunia ini, ke orang-orang sekitar yang kita cintain.
ada coffee cup, meeting, conversing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. Ini kamu akan ada sebuah pertemuan sama seseorang yang bisa dibilang untuk beberapa dari kalian ini hanya berdua di coffee shop atau di restoran, ngobrol lama-lama, koneksi hati ke hati, ngobrol dari hati ke hati, deep talk, segala macam. Tapi beberapa dari kalian ini ketemu di coffee shop atau di restoran bareng-bareng tapi rame-rame sama teman. Jadi ini kayak lirik-lirikan gitu loh sama seseorang. And then di sini ada the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Harus hati-hati. Kalau aku selalu bilang ke klien aku tuh kayak, saat kamu belum sampai di titik 100% jadi untuk konsep apapun, jangan diumbar-umbar gitu. Jadi belajar untuk lebih, bukan tidak percaya ya, cautious. Jadi hati-hati dalam berucap, dalam berbicara, itu harus hati-hati. Dan di sini juga hati-hati sama orang yang kamu percayai. Jangan gampang untuk tebar-tebar informasi yang sebenarnya nggak perlu orang tahu gitu, oke? Jangan oversharing. Ini bakalan aku lihat tentang pesan dari Spirit Guide. The Spirit Guide, Angelic Power, like that, nurses. Tell me about message for the people. Big Jesus number 1. Commander Ashtar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Kamu bisa nasehatin orang, belajar untuk bisa mengaplikasikan nasihat-nasihat kamu di kehidupan kamu sendiri. Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner voice, steps are being given, dance with the universe. Jadi yang tadi aku bilang, yang kamu tahu nih awal-awal aku ngeblank karena itu aku beneran ngeliat jalan doang gitu loh, jalan, kamu dikasihnya jalan nih gitu. Jadi kalau di sini honor your inner force, jadi kamu punya dorongan di dalam jiwa kamu, step are being given, jadi jalan, stepnya itu kamu dikasih nih jalannya. Jadi percaya sama apa yang dikasih ke kamu. Dan di sini contoh kamu dikasih jalan nih, kesini yang tadi aku bilang. Kalau kamu berhenti, kalau kamu cuma kayak nggak yakin nih gitu, atau kamu pun kayak cuma diem aja menunggu sesuatu yang bagi kamu nyaman, di situ tidak akan menemukan apa yang harusnya kamu temukan gitu. Kamu bakalan nemuin sesuatu yang kamu pengen temuin aja gitu. Jadi itu beda loh konsepnya. Dan di sini dance with the universe. Jadi belajar untuk bisa paham pesan-pesan dari semesta juga. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Ini jadi setiap aku pegang ini aku ketawa. Gede banget ini. There's Spirit Guide, Angel, Power, like God, and Jesus. Give me permission and protection to see it through. The people who pick choices number 1. Tell me about the outcome of the situation. Thank you. Ada Ace of Cups, ada the Prince of Cups. Sebentar. If you see di sini ada cups dengan air yang meluap-luap. Ini ibaratkan tentang cinta, tentang kasih sayang yang kamu dapat itu sesuatu yang berlebihan. Jadi di sini ada stream nih, ada aliran-aliran. Kenapa dialiran? Karena kalau alirannya cuma satu arah, itu sama aja kayak kamu tidak membagi rata lah gitu. Apa yang harusnya dibagi. Jadi Tuhan dan semesta memberikan kamu banyak cinta itu kan untuk dibagi. Yang namanya dibagi kan dibagi, bukan hanya ke satu atau ke diri sendiri. Jadi belajar untuk bisa membagi. Jadi jangan hanya prioritasin diri sendiri, tapi juga sekitaran kamu. Ace of Cup itu awal mula baru. About love life, cuman jalannya if you follow the stream, jadi arahan, dan di sini kan ada yang tadi aku bilang cabang-cabang. Kamu
alirin aja dulu. Di situ nanti apa yang comeback, apa yang balik ke kamu, itu sesuatu yang harusnya kamu bisa nikmatin. Di sini ada Prince of Cups. Jadi karena tahu nih gitu, kamu banyak membagi cinta, nanti ada sosok orang yang datang ke dalam hidup kamu berharap untuk berharap untuk mendapatkan attention lah dari dirimu. Cuman this person is very romantic, jadi nanti ada romantic cycle, ada siklus romansa yang akan muncul. Kalau aku lihat di sini, di sini ada opposite. Bentar. Ini beberapa dari kalian bakalan, emang aku nggak dibolehin untuk ngasih tahu waktu ya, nggak boleh melangkah yang di atas. Cuman kalau di sini jangka waktunya nggak lama, nggak sampai 3 bulan ke depan, bahkan 1 bulan atau 2 bulan ke depan ini udah kerasa attention atau perhatian dari orang. So, aku bakalan lihat lagi about the outcome of the situation. The Six of Swords mampu meninggalkan apa harus yang ditinggalkan. And then dari the Nine of Swords ini ada kalau kebanyakan mikir, kebanyakan negative thinking, kamu tidak akan menikmati apa yang harus dinikmatin. Jadi ini belajar untuk tadi keikhlasan saat memberi, itu ngebantu banget untuk membebaskan kamu gitu. Kalau aku lihat the outcome untuk kalian yang single, di sini ada yang akan mendekat. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, di sini kamu akan lebih bisa dewasa memahami kenapa kamu bertemu pasangan kamu, kenapa harus jalannya seperti ini. Dan the Prince of Cups itu konsepnya adalah yang tadinya berkecamuk di hati, kamu akan lebih following your heart lah gitu. Akan yang tadinya kamu berkecamuk antara logika dan hati, kamu akan lebih ngikutin hati. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat bantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah. Nomornya ada di bawah. Harap sabar. Aku balas satu-satu. Jadi, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua. Untuk kalian yang baru channel aku, ini konsepnya timeless. Jadi setahun kamu nonton, setahun setelah aku post kamu baru nonton, ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Jadi ini adalah tarot yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Kalau kamu mau tahu gimana aku milihnya, itu lihat di depan ada timestamp. Terus di sini 2 oracle card. Aku belum buka sama sekali, jadi aku sampingkan dulu oracle cardnya di sini aja. Oke. Jadi kita langsung lihat aja. Aku nggak cek energi untuk mempersingkat waktu. Oke. Di sini ada Two of Cups. Kejutan dari semesta, ada pasangan. Two of Cups, ada perubahan, ada Death, and then ada Queen of Wands. Oke. Pertama yang aku lihat jelas adalah sebuah transformasi yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ini dampaknya bukan hanya ke diri individu sendiri, tapi bisa ke orang-orang sekitar atau keluarga yang kotor dibersihkan lah gitu. Ada purification. Dari Death di sini aku ngelihatnya, to be honest ya, proteksi kamu akan lebih kuat. Jadi kamu tidak akan bersinggungan dengan orang-orang dengan low vibration atau orang-orang yang toxic. Jadi benar-benar toxic bye gitu. Jadi tidak lagi untuk questioning kenapa aku sama dia gitu, padahal dia gini. Jadi kamu udah benar-benar bisa tegas sama diri sendiri. And then Death itu udah pasti ngomongin soal perubahan, bukan hanya di fisik tapi di kepala juga. Dan itu dampaknya in full di kehidupan lah. Perubahannya ini lebih kayak bisa spiritual journey, spiritual awaken. Ini juga ngomongin soal konsep emotion journey. Jadi kamu mendalami perasaan kamu sendiri. Dan di sini yang tadinya takut kegelapan, takut kecewa, sudah mampu untuk mengalahkan itu. Karena udah mulai paham gini,
about konsep expectation, tentang harapan, tentang apa yang bisa kamu kasih, apa yang bisa kamu terima. Ini kalau yang secara aku rasa ya, di dada, di tenggorokan itu berat. Jadi untuk kalian yang kemarin banyak menahan soal emotion kamu, menahan perasaan atau mengecilkan diri kamu, jadi memprioritaskan orang lain dan mengecilkan diri kamu, belajar untuk bisa ngungkapin, keluarin unek-uneknya, keluarin apa yang kamu pengen omongin, keluarin apa yang kamu pengen katakan. Jika masih takut, kamu bisa keluarin itu lewat journal, di journaling, ditulis. Jadi any idea, any something, kaget aku. Ada ide-ide yang ada di kepala kamu lah gitu. Jadi coba ditulis gitu. And then di sini ada 12 cups. 12 cups itu istilahnya kayak berpasangan lah gitu. 12 cups itu keadaan dimana kamu bertemu sama seseorang yang juga membutuhkan diri kamu. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Apa yang kamu giving to that person, apa yang kamu berikan ke semesta atau ke orang-orang sekitar, dia juga ngasih itu. Jadi jadi ada perasaan saling mencintai, saling menyayangi, saling percaya. Dan di situ aku ngeliatnya kamu benar-benar ketemu sosok yang bukan hanya suka kamu secara fisik, tapi dari dia maunya ngeliat kamu secara transparan gitu. Jadi kamu akan berani untuk jujur di keadaan kamu seperti apa. Untuk kalian yang masculine, kamu dealing sama energi fire di sini kalau aku lihat. Leo, ada Leo, Aries, Sagittarius, atau bahkan di sini untuk semuanya bisa dealing sama Scorpio atau Pisces and Cancer. Untuk kalian yang maskulin, di sini kamu akan berhadapan sama sosok orang yang very fiery. Dia tahu maunya apa, and then when this person choose you, dia memilih untuk bersamamu. Di situ kamu harus mempunyai confidence yang luar biasa agar bisa menyeimbangi. Untuk kalian yang feminine, kalau aku lihat kamu akan lebih bisa anggun li. Kamu akan lebih membawa diri kamu di masyarakat itu sebagai sosok orang yang berwibawa, bersahaja. Terus di situ kalau aku lihat di sekeliling kamu akan benar-benar tadi yang aku bilang protectionnya akan lebih kuat lah. Jadi bahkan kayak teman-teman kamu pun yang aku lihat bakalan filtering juga nih, ngebantu kamu untuk filter Keno nih, yang ini enggak nih kayak yang ini gitu. Jadi akan banyak dibantu sama orang-orang sekitar. If you see di sini the Queen of Wands, kalau if you feminine energy, this is represent you. Jadi ini adalah diri kamu. If you see di sini sosoknya berdiri dengan tegap, memegang prinsip. Prinsip itu it's kind of different sama ego ya. Kamu harus tahu prinsip itu bisa datang dari core value atau fondasi hidup kamu. Fondasi hidup itu beda sama ego. Jadi harus tahu. Dia memegang fondasi hidupnya, bertahan di belakangnya dia, berusaha dengan kuat untuk terus menjaga tahtanya dia gitu. Jadi bahkan di sini kamu less effort dalam melakukan apapun usaha percintaan, tapi dampaknya luar biasa. Apalagi kalau effort kamu gede gitu. So, aku bakalan tambahin lagi. There is spirit guide, angel from power like God. And it says, give permission and protection to zero people who pick choices number 2. Give permission and protection to true people who pick choices number 2. Surprise from the universe about their love life. Untuk kalian yang feminine, you will be dealing with someone yang untuk kalian yang I don't know, ini ada yang berhubungan sama orang yang punya facial hair, kulitnya agak fair, kulitnya itu terang. Di sini dia bakalan maju gitu.
menghampiri dirimu lah, menghampiri gitu. Akan maju untuk mengungkapkan kalau aku lihat. Cuman di sini ada Temperance, ada energi Sagittarius. Tell me more. What will happen to the people who pick just this number 2? Surprise from universe. Ada 4 of Wands. Kalau kamu punya mother figure, masih punya sosok ibu dalam hidup, coba dekatkan diri dengan beliau. Untuk kalian yang maaf, my condolence jika memang sudah kehilangan sosok ibu, di sini bisa sending prayer. Karena di sini ada energi yang bisa membantu jika kamu melakukan hal tersebut. Jadi di sini aku ngelihatnya ada energi healing. Jadi Temperance itu keadaannya kamu berdamai sama diri sendiri. Healing itu bukan karena kamu disakitin terus kamu sembuh, enggak gitu. Sometimes yang harusnya kamu hadapin dulu adalah diri sendiri. Jadi saat sudah berdamai sama diri sendiri, di situ kamu mampu untuk menerima keadaan. Gitu, oke? Di sini juga ada orang-orang yang ngikutin jalan kehidupan, kamu akan mendapatkan reward untuk apa yang sudah kamu lakukan, which is itu ngikutin arahan yang di atas. Temperance di sini, di sini ada gambar ini di kepala, terus diisi air. Yang tadi aku bilang di sini banyak energi purification, pembersihan yang tadinya kotor dibersihkan. Jadi bisa pikiran atau hati atau apapun. Jadi yang tadinya sudah ketarik untuk ke arah desperation, atau kamu untuk ada beberapa dari kalian yang hopeless lah di situ, akan numbuhin lagi hope-nya, akan tumbuh lagi harapannya. Terus dari energi 4 of Wands, to be honest, entah berapa dari kalian di sini komitmen akan ada sebuah pertemuan sama orang yang bagaikan cerminan untuk diri kamu. Yang tadi aku bilang, dia itu memberikan apa yang mampu kamu berikan. Jadi ada taking and giving in this relationship, dan ini akhirnya mampu untuk membuat fondasi yang kuat. Kamu punya fondasi yang kuat, dia punya fondasi yang kuat. Dua manusia yang punya fondasi yang kuat dan bertujuan sama, itu pasti ada connection atau ada tarik menarik. Di sini 4 of Wands-nya juga kamu akan ngerasa safe, ngerasa aman. Ini dipeluk, ini dipeluk, ini dipeluk. Kalau aku lihat keadaannya tuh semesta bakalan ngelindungin kamu banget lah gitu. Semesta kayak, aduh ini anakku jangan sampai kenapa-napa gitu lah. Keadaannya kayak gitu. Cuman balik lagi, apakah kita taking things for granted atau enggak? Apakah kita menyanyiakan yang diberikan semesta atau enggak? Let's say gini ya. Sorry. Kamu diberikan uang nih, contoh 100.000. Everyday kamu dikasih uang 100.000 selama bertahun-tahun. Kamu pasti akan anggap itu hal biasa, iya kan? But everyone di luar dari hidup kamu itu akan menganggap itu sesuatu yang wow. Orang yang butuh itu menganggap sesuatu yang kayak luxury. Jadi sometimes semesta ngasih hal memang kecil untuk kita, tapi kita nganggap itu biasa. Jadi akhirnya yang harusnya kita nikmatin karena kita menyempelekan itu, akhirnya tuh lama-lama kurang. Jadi ubah perspektif tentang itu. Jadi belajar untuk bisa menikmati. Jadi banyak bersyukur sama apa yang kamu terima. Jadi the love that you have, cinta yang diberikan ke kamu, perhatian yang diberikan ke kamu, you need to know. Sometimes musuh terbesar manusia itu bukan kayak orang lain kayak atau kayak kompetisi lah, kita orang-orang yang berkompetisi sama kita, atau bahkan hal-hal yang kayak evil things. Enggak, sometimes itu adalah diri kita sendiri yang nggak tahu limit kepuasan apa gitu. Jadi kamu harus tahu ambisi, kepuasan itu harus ada limitnya. Jangan sampai kamu mendapatkan a lot of things in this world tapi kamu gak nikmatin itu, gak bersyukur. Oke, kita
Makanya lihat dari sini. Ada wedding. This situation involve marriage. Yang ini aku bilang, ini ada sebuah komitmen antara kamu sama seseorang. You will find someone at the wedding lah. Contoh ada yang nikah dalam waktu dekat, atau misalnya kamu diundang di pernikahan, kemungkinan kamu akan ketemu, atau bahkan kamu akan bertemu sama seseorang yang memiliki keinginan untuk berkomitmen sama kamu. Untuk kalian punya pasangan kamu udah mikirin tentang ini, wedding. Situasi yang kamu hadapin sama pasangan arahnya ke arah sesuatu yang lebih sakral lagi. Terus di sini ada children. Your love life is being affected by children. To be honest, di sini beberapa dari kalian ini bilang anak kecil ya. Jadi ada trauma masa lalu, ada isu-isu di waktu kecil, coba itu diselesaikan dulu. Sometimes gini, seumur hidup kita belajar untuk distract diri kita sendiri, mengabaikan apa yang harus difokusin. Kita contohnya sakit hati, yaudahlah aku kerja aja, fokus ke kerjaan, menyibukkan diri agar gak ngerasa sakit hati. You lari dari situ, kamu tuh kabur namanya, bukan menghadapi keadaan. Kebiasaan kabur, akhirnya ternyata yang pas kita balik badan, hal yang kita kabur dari hal-hal tersebut sebenarnya gede lama-lama. Di sini keadaannya, you need to fix something, apapun yang ada di masa kecil kamu. Untuk beberapa dari kalian, lagi di sini untuk kalian yang sudah punya keturunan, atau bahkan kamu bertemu sama pasangan yang sudah punya keturunan, coba digali koneksinya gitu. Your love life is being affected by children. Jadi ini bukan hanya soal dirimu ya, jadi ini soal pasangan juga. Makanya kalau ngomongin soal relationship, you need to know. Memang ada hal-hal yang gak boleh kita bongkar, gak boleh kita gali tentang pasangan, terutama masa lalu. Tapi kalau ngomongin soal isu atau trauma, itu sesuatu yang harus diselesaikan masing-masing sebenarnya gitu. Jadi harus tahu, is there, when you find someone, apakah orang itu juga punya trauma masa lalu gitu. Ada the runner. Yang aku bilang lari, jadi lari beneran. Runner is in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Belajar untuk gak usah dengerin ego. If you love someone, kalau kamu cinta sama seseorang ya dia cinta. Kalau kamu kangen sama seseorang ya kangen. Harusnya ya, orang-orang yang dewasa udah bukan di fase dimana aku kangen sama dia tapi aku gak mau hubungin dia, biarin dia aja yang hubungin aku, biarin dia lama-lama mikirin aku, kenapa bertanya-tanya tentang kenapa aku gak hubungin dia. It's a game. Kalau kamu masih SMA, SMP, playing that games gak masalah. Tapi kalau kamu udah dewasa, udah bukan waktunya untuk playing permainan seperti itu gitu. Itu namanya manipulasi. Belajar untuk bisa nerima keadaan yang tadi aku bilang, when you love someone, saat kamu cinta sama seseorang, kamu kangen sama seseorang, ya memang harusnya rasain itu. Jadi accept it, jangan lari dari situ. Belajar juga untuk mengalahkan ketakutan. Kalau udah, untuk beberapa dari kalian fear of intimacy juga ada. Jadi udah, kalau udah deket banget malah takut gitu, takut ini, takut itu. Ketakutan itu bukan tanggung jawab pasangan, adalah bukan tanggung jawab pasangan untuk bisa menghilangkan ketakutan kamu. Itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Di sini ada lainin. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill transformation. Jadi ini ada transformasi yang cukup menggebrakan. Ini jenis transformasi yang mengubah hidup. Cuman karena di sini ada sudden change, memang bukan dalam konsep yang slow but sure. Ini sesuatu yang kayak brak kebalik aja gitu. Cuman sudden change itu perubahan ya benar-benar terjadinya dengan cepat. Ada news atau berita yang mengejutkan, oh my god, I'm shocked gitu. And then ini surprise, epiphany itu konsepnya tiba-tiba kamu dapat ilham. Jadi kamu akan tahu tentang sesuatu hal yang harusnya memang kamu tahu.
Oke. Di sini ada kisses, unconditionally loving, giving, and receiving affection. Falling in love. Jadi ini ada keadaan you fall in love with someone, ada orang yang cinta sama kamu. Jadi gini, kamu ngerasa nih, kamu fall in love with someone. Orang dewasa saat jatuh cinta ngapain? Ini you need to know ya, kamu harus tahu apa yang harus diperbuat, apa sikap yang harus ditunjukkan, apa sikap yang harus dilakukan. Unconditionally loving and giving, receiving affection. Saat kamu menerima affection, itu konsep yang tadi aku bilang kehidupan itu taking and giving. Jadi apa yang kamu terima harus dibalikin. Jadi kayak TikTok gitu, kayak main tenis kan, gak mungkin cuma sendirian doang. Cuman di sini ada keadaan dimana kamu mencintai seseorang, ada orang yang mencintai kamu, saling, ini ada energi saling ya. Unconditionally loving. Mas, not showing true feelings, hard, personify, pretend, delete, gaslighting. Ya, why? Aku bilang orang-orang yang mungkin karena memang trauma-trauma itu tadi ya. Cuman secara personally, I giving you advice nih. Kita hidup cuma sekali. Kesempatan kadang itu ada yang cuma dikasih cuma sekali doang. When you don't take it, itu tidak akan ada kembali gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan sekali di depan mata, and when you feel like okay nih, hati kamu memanggil untuk itu, take it gitu. Jadi sama kayak konsepnya saat kamu cinta sama seseorang, you never know kapan last day-nya dia. Jadi kamu bisa ngungkapin apa yang kamu pengen ungkapin. Let's say kayak today, aku mau ngungkapin kayak aku mencintai kalian semua. Aku bakal ngungkapin itu gitu. Aku tidak menunggu berlete-lete. Oke, besok aja lah. Tunggu nanti lihat reaksinya dia gimana. Itu namanya playing yang tadi aku bilang, itu gaslighting namanya. Jangan coba-coba untuk pretending about love. Jadi showing your true feeling itu bakalan ngebantu diri kamu sendiri. Pertama ngebantu untuk berdamai sama diri sendiri, berdamai sama masa lalu kamu. So, aku bakal lihat lagi dari sini. Terus Red Cat, Angel One Power Like God, and it says, give me a message from the universe about their love life. I want to know about the surprise that will they get. Tell me about the surprise that they get. Six of Pentacles. Ada romansa. What else? Surprise from the universe. Kamu dapat memanifestasikan kisah percintaan yang kamu inginkan. Cuman di sini, sampai aku gebrak tuh. Cuman di sini belajar untuk berani ngambil langkah dulu ya, gitu. Jangan coba-coba untuk memanipulasi seseorang untuk mencintai dirimu. Itu belajar untuk jujur dulu. You will dealing with someone who is generous. Nanti kamu akan juga belajar tentang generosity seperti apa, ketulusan memberi seperti apa. Yang bisa aku bilang di sini ada awal mula baru soal percintaan. Tapi there's a side yang tadi aku bilang, sometimes musuh terbesar itu ya bukan the devil, tapi diri kita sendiri. Jadi belajar untuk tahu nih gimana cara untuk bisa mengontrol sisi tergelap kita gitu. Orang kebiasaan berjalan menuju cahaya kan, meninggalkan kegelapan, tapi ternyata kegelapannya di diri sendiri ya harus dibenahi juga. Harus tahu nih kita di dalam diri kita sisi tergelapnya apa gitu. Jadi kalau dari the shadow side, everyone have shadow side-nya, jadi harus berdamai dan berteman sama shadow side-nya. Dari the full ini you will find hubungan yang seperti friendship. Saat kamu ada kesalahan akan diingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, dan saling mengarahkan ke arah yang baik. So aku bakalan lihat pesan dari spirit guide for you. Dari spirit guide, Angel of Power Like God,
Message for the people who pick choices number 2. Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Belajar untuk bisa berkomunikasi ya. Jadi gini, pasangan itu bukan peramal yang harus bisa meramalkan apa yang kamu rasa, apa yang harus dilakukan. Tidak. Namanya manusia juga diberikan voice, diberikan suara untuk bisa berkomunikasi. Jadi jalinlah komunikasi yang baik. Komunikasi baik bukan hanya kamu ngomong and then kamu didengar, enggak. Berarti pahamin sama seperti itu. Sama sebaliknya juga kayak gitu. Di sini get aware of your chest. Jadi apa yang ngeganjel di dada, di hati yang tadi aku bilang awal-awal, ini ada yang ngeganjel nih di dada sama di tenggorokan. Luapin, okay? I need to know message from me. From the spirit guide for the people who pick choices number 2. Okay. Ada Sanat Kumara, light activation. Sign your light. Your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi kamu akan, tadi aku bilang, mendapatkan sebuah ilham datangnya tiba-tiba. Dan di sini waktunya kamu untuk nunjukin dan memperlihatkan cahayamu. Di sini ada share nunos, life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increasing. Di sini akan lebih sensual lagi nanti ya. Jadi express your driving passion. Caranya gini, kalau misalnya you have a lot of passion tapi you don't do anything, kamu gak ngelakuin apa-apa, kamu diem aja. Your passion itu bakalan numpuk di situ. Akhirnya meledak, sometimes meledaknya bukan di waktu yang tepat atau di keadaan yang tepat dan untuk hal yang tepat. Jadi caranya untuk bisa mengekspresikan passion adalah kamu ngarahin itu, gitu. Tergantung kamu mau arahinnya kemana. Sesuatu yang hasilnya dengan bentuk art atau sesuatu yang memang kayak aktivitas, gitu. So kita bakal lihat the outcome of the situation. Kalau aku ketawa, ini every time aku lihat ini nih kartu gede banget sama aku pegang, aku nggak ngerti kenapa aku beli ini. Cuman kadang aku beli tuh kayak ada panggilan gitu loh. Aku masih, mungkin karena itu ya, karena ini membuat aku tertawa. Aku pun nggak bisa shuffle lagi nih. Aku suka banget visualnya memang, cuman ini kartu gede banget. Terus kayak angel fun power like God, just give permission and protection to future people who pick choices number 2. Dan ini tuh kayak gini loh, aku ada dorongan nih untuk memakai ini terus. Tapi ya itu, setiap aku pakai aku ketawa. Spirit guide actually power like I think it says give information and protection to people take choices number 2. I want to know about the outcome of the situation. Ada Ace of Cups. Well. Jadi yang nomor 1 juga dapat Ace of Cups outcome-nya. Cuman ini lebih obvious ya, ada awal mula baru soal percintaan. Gede kan tumpukannya. Oke. 2 of Cups. Outcome-nya sebenarnya yang aku bilang, ini ada sebuah komitmen yang akan terjalin. Untuk kalian yang nanti dapat pasangan, kamu balik lagi ke video ini untuk kasih komen ya, karena aku mau tahu ceritanya. Oke. Ada pertemuan dengan seseorang yang ingin menjalin sebuah kisah percintaan, dan dia mampu untuk merealisasikan mimpi-mimpimu, bahkan mimpi-mimpimu yang aneh soal hubungan percintaan. Karena ini kamu akan bertemu sama seseorang yang sefrekuensi. Di sini knowledge kamu, pengetahuan kamu akan digunakan, dan dia pun akan sangat berbahagia sekali jika kamu mampu untuk sharing apa yang diisi kepalamu. Terus di sini ada ini benar-benar datangnya. Yang lucu adalah
ini kan sudden ya, ini sesuatu yang datangnya tiba-tiba aja datang kayak gini, keadaannya tiba-tiba datang terus dengan cepat juga, tapi ini natural. Ini yang lucu seperti ini. Jadi sometimes yang aku lihat memang jika kamu tidak mampu untuk berdamai sama masa lalu, kamu bakalan banyak questioning. Tapi saran aku, you have power, yang punya power untuk memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri adalah diri kamu. If you happy in this relationship, nikmatin, jalanin. Oke, sarannya seperti itu. Oke, aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And then kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.